Hai teman-teman, di video kali ini aku akan mengajarkan kalian cara membuat prototipe aplikasi. Nah, maksudnya prototipe ini adalah anggap saja desain aplikasi yang bisa kita klik-klik, yaitu untuk menunjukkan bagaimana nanti aplikasinya akan berjalan setelah jadi. Nah, aplikasi-aplikasi keren pasti dibuatkan prototipe. Nah, di sini aplikasi yang aku buat adalah sebuah aplikasi notes yang simple aja. Ini ada all notes-nya, ada my to do's. Nah, ini dia. Ada journaling. Ini simple aja ya, nggak usah ribet-ribet. Ada kategorisnya. Nah, kita akan belajar cara membuat mockup seperti ini menggunakan aplikasi Figma. Aplikasi Figma ini benar-benar gratis untuk digunakan perseorangan ya. Jadi sangat cocok untuk kalian pelajari. Dan juga ini aplikasinya sangat populer untuk membuat mockup. Jadi dengan mempunyai skill Figma, kalian akan sangat terbantu nantinya apabila ingin membuat aplikasi, tapi ingin memvisualisasikan dulu apa yang kalian ingin buat. Nah, langsung aja yuk, cus ke tutorialnya. Nah, teman-teman, sebelum membuat mockup, kita harus menentukan aplikasi apa yang ingin kita buat. Nah, di tutorial kali ini saya akan memilih aplikasi yang simple-simple saja, yaitu aplikasi membuat notes. Nah, setelah kita tahu apa yang ingin kita buat, kita tentukan halaman-halaman apa saja di aplikasi tersebut. Nah, di aplikasi notes sendiri itu ada beberapa halaman. Halaman homepage yang berisi daftar notes yang sudah kita buat, halaman untuk membuat notes, halaman untuk melihat notes, dan halaman kategori. Nah, setelah kita tahu apa halaman-halaman apa saja yang kita buat, kita tentukan palet warna. Nah, palet warna sendiri terserah kalian, yang penting bagus. Nah, setelah kita tentukan tersebut, kita harus membuat akun Figma dan mendownload Figma. Langsung saja buka browser kalian dan ketik figma.com. Nah, di sini kalian akan mengklik tombol sign up untuk membuat akun baru. Nah, saya sendiri sudah mempunyai akun Figma. Figma ini benar-benar gratis untuk eksperimen kita. Nah, setelah kita membuat akun Figma, sebenarnya kalian bisa saja mulai prototype menggunakan browser, tapi paling enak sih menurut saya menggunakan aplikasi Figma desktopnya sendiri. Nah, kita akan membuka halaman untuk mendownload Figma desktop. Semua linknya akan saya sediakan di deskripsi. Kalian tentukan operating system kalian, lalu kalian download apakah itu untuk macOS atau untuk Windows. Saya sendiri mendownload untuk Windows. Nah, berhubung saya sudah mempunyai aplikasinya, tinggal saya buka saja. Kita akan lanjut ke membuat file, lalu kita mulai prototyping. Setelah teman-teman mendownload, menginstal, dan login di aplikasi Figma desktop teman-teman, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di recently ini mungkin punya teman-teman akan kosong karena teman-teman baru saja mendownload dan membuat akun Figma. Nah, tidak apa-apa. Yang pertama kita akan lakukan adalah klik ini, New Design File. Teman-teman klik, lalu dia akan otomatis membuat dokumen baru berjudul Untitled. Nah, teman-teman bebas memberikan ini nama apa saja. Saya akan memberikan nama dengan cara mengklik Untitled ini, lalu kita kasih nama Notes App. Contoh, Notes App contoh. Nah, ini adalah salah satu bagian dari Figma. Saya akan memperkenalkan beberapa bagian lain dari Figma itu sendiri. Nah, di bagian sini adalah tombol-tombol untuk membuat mengisi apa saja yang ada di prototype kita. Nah, ada tombol untuk move, untuk memindahkan kursor. Lalu ada tombol untuk membuat frame, tombol untuk membuat bentuk. Ini ada beberapa bentuk. Tombol untuk membuat pen tool seperti aplikasi lain, ini pen toolnya. Tombol untuk membuat teks,
tombol hand tool ini untuk memindahkan kanvas kita, dan tombol untuk komen. Maksudnya komen ini memberikan masukan dari desain yang kita sudah buat bila kita bekerja dengan teman-teman yang lain. Nah, saya akan fokuskan ke tombol frame ini. Maksudnya frame itu adalah salah satu bagian dari aplikasi kita. Anggap saja sebuah halaman di aplikasi kita. Nanti kita akan membuat frame. Selanjutnya, di bagian sini ada panel layers. Nah, layers sendiri adalah kumpulan dari elemen-elemen ini. Misalnya kita membuat kotak, maka di layersnya akan muncul rectangle. Kita duplikat, maka akan muncul rectangle lagi. Ini mempermudah kita untuk melihat elemen apa saja yang sudah kita taruh di Figma. Nah, itu. Selanjutnya di tab ini ada assets. Mungkin kita akan skip saja aset ini karena belum terlalu relevan, dan juga page. Nah, di Figma ini satu proyek bisa memiliki halaman-halaman tidak terbatas sepertinya. Nah, setelah itu ada tab di sini, panel ini ada tab design, prototype, dan inspect. Kita akan fokus ke tab design dan prototype saja. Maksudnya tab design ini untuk menentukan desain dari elemen yang kita buat. Misalnya kita membuat rectangle, kita bisa tentukan posisinya, kita bisa tentukan bagaimana dia interaksi dengan layer lain, warna, lalu stroke maksudnya itu garis pinggir ya, efeknya, dan juga kita bisa ekspor sebagai gambar elemen ini. Selanjutnya ada tab prototype. Kita akan menggunakan tab prototype ini nanti, tapi esensinya tab prototype itu untuk menghubungkan frame yang sudah kita buat dengan frame yang lain. Yuk kita mulai membuat desain Notes app kita. Nah, teman-teman kan sudah tahu tadi ya apa saja tab-tab yang ada di Figma. Nah, sekarang kita akan mulai memprototype dengan cara kita membuat frames. Nah, kita klik saja tombol frame ini. Di tab desain otomatis keluar beberapa preset namanya. Kita akan memilih font dan kita pilih saja iPhone 11 Pro atau X. Nah, teman-teman akan tahu kenapa saya memilih template ini. Tapi intinya lebih mudah untuk mendesain aplikasi iPhone. Kita klik saja, otomatis frame baru dengan ukuran iPhone 11 Pro atau X akan muncul. Nah, di sini kita bisa langsung saja mengubah nama dari frame ini untuk merefleksikan halaman apa ini. Kita akan buat halaman home. Nah, teman-teman, semua elemen-elemen yang akan kita buat akan berada di dalam frame. Nah, jadi misalkan teman-teman membuatnya di luar, dia tidak akan muncul di dalam frame ini. Bisa kita lihat di layers-nya, dia berada di luar frame ini. Nah, bila kita pindahkan ke dalam, otomatis dia akan menjadi bagian dari frame home ini. Setelah itu, bila kita pindahkan keluar dari tampilan frame ini, dia akan nggak akan kelihatan dia. Jadi teman-teman harus waspada ya bila membuat desain. Nah, bila seperti ini artinya dia sedang berada di luar frame. Jadi itu teman-teman harus pikirkan baik-baik. Jadi hati-hati saja bila kita menaruh elemen-elemen, jangan sampai dia berada di luar frame. Nah, teman-teman, setelah kita membuat frames, pasti teman-teman bingung harus mulai dari mana. Nah, aku akan kasih beberapa resource yang bisa teman-teman pakai untuk mencari inspirasi. Nah, teman-teman silakan buka browser dan ketik dribble.com, B-nya 3 ya. Nah, di sini teman-teman bisa mencari inspirasi apa saja. Di sini teman-teman bisa cari inspirasi untuk membuat aplikasi. Nah, teman-teman bisa ketik aja langsung di sini. Misal teman-teman mau membuat aplikasi note taking. Nah,
sudah muncul deh contoh-contoh aplikasi yang sudah orang-orang buat. Nah, banyak banget inspirasinya kan. Setelah itu, selain Dribbble, ada juga namanya Adobe Behance. Adobe Behance. Ya. Di sini juga banyak banget inspirasi desain yang bagus-bagus yang teman-teman bisa pakai. Untuk menentukan palet warna, saya sendiri suka menggunakan Colors. O-nya 2, Colors ya. Colors.co. Di sini teman-teman bisa melihat palet warna atau membuat palet warna sendiri. Kita klik saja Explore. Nah, di sini sudah ada palet-palet warna. Kita tunggu saja dia loading. Nah, ini dia. Banyak banget palet warna menarik. Kalian bisa klik aja palet warna yang kalian mau, misalnya, atau bisa kalian cari. Misalnya kalian perlu palet warna yang warna abu-abu. Kita tinggal klik search. Nah, banyak banget kan palet-palet keren yang bisa teman-teman pakai. Misalnya aku suka banget nih palet yang ini. Misalnya tinggal kita klik view palette. Tuh. Kita tinggal klik saja yang warna yang kita mau. Nah, untuk Figma kita menggunakan kode hex untuk warnanya. Selain palet warna, tentu saja kita perlu meletakkan beberapa ikon penanda untuk di aplikasi kita. Aku suka pakai namanya Hero Icons. heroicons.com. Ini ikonnya benar-benar gratis, teman-teman silahkan pakai. Ini bisa dilihat di sini ikonnya banyak banget. Teman-teman tinggal pemakaiannya tinggal copy SVG saja. Kita balik ke Figma dan tada, sudah muncul ikonnya. Nah, ini ikonnya bagus banget. Kalau diperbesar nggak akan pecah. Selain itu, kita bisa pakai namanya Font Awesome, fontawesome.com. Nah, sayangnya di sini ada paint-nya ya, tapi fitur yang free saja sudah cukup untuk teman-teman pakai. Ini dia formatnya nanti berbasis font kita install di desktop kalian. Itu aja sih resource yang bisa teman-teman pakai untuk mempermudah pembuatan aplikasinya. Oh iya, misalnya kita kan membuat desain iOS nih. Aku akan sertakan link untuk file Figma yang berisi template iOS ini. Nah, dia sudah ada ya passcode ini. Yang kita perlukan itu sih cuman bagian bawah ini, bagian garis, sama bagian ini jamnya. Nah, setelah itu kita cukup klik saja, klik bar statusnya ini, kita copy dan kita taruh di frame-nya kita. Kita klik lagi line-nya, kita paste saja deh. Maka dia kita pindahkan sedikit. Nah, sudah kelihatan kan seperti iOS. Nah, teman-teman kan sudah punya nih framework untuk memulai atau fondasi untuk memulai membuat mockup-nya. Nah, aku ingin kasih tahu ya, mockup-nya nggak apa-apa, fungsionalitasnya nggak seperti aplikasi yang udah jadi. Karena ini cuman untuk menunjukkan bagaimana nanti bila sudah jadi aplikasinya akan bekerja seperti apa. Jadi di Figma ini nggak ada tools untuk membuat input text. Jadi kita imajinasikan saja bagaimana user itu nanti menginput teksnya. Nah, setelah kita tahu, kita mulai saja deh mockupnya. Kita mungkin akan membuat di sini judulnya home seperti itu. Kita ubah ukuran fontnya. Jadi aku di sini nggak bakal menjelaskan
semua opsi-opsi yang ada, itu teman-teman silahkan cari tahu sendiri, karena pasti akan lebih asik bila teman-teman mengetahuinya sendiri. Aku akan mungkin time lapse ya apa yang akan aku buat di sini. Oke, teman-teman, I'll see you then.
Oke deh teman-teman, desain prototipe saya sudah jadi ya. Nah, memang ini nggak terlalu bagus sih kelihatannya karena selesainya cepat-cepat. Nah, aku lupa ya ngasih tahu beberapa fitur lain dari Figma, yaitu grouping. Misalnya kita punya dua elemen nih, kita pingin ngegroup dia menjadi bila kita gerakin jadi satu dia nih, kan kalau kita pindahin satu aja, tapi kita ingin pindahin dua-duanya atau mengatur dua ini jadi grup deh. Oke, caranya klik kanan, group selection atau Ctrl G. Nah, jadi grup dia. Nah, selain grup ada yang namanya ini union. Union itu mirip sama grup, tapi nanti elemen-elemen ini dia propertiesnya jadi satu. Misalnya kita union, kita cuman bisa nentuin satu warna. Nah, kalau kita grup, sedangkan kalau kita grup, kita bisa set warna dari masing-masing kotak ini berbeda. Jadi itu bedanya grup sama union ya. Terus oh ya, masking. Misalnya kan aku punya foto ini, aku pingin foto ini, lihat ini, wow keren ya, berbentuk lingkaran yang aku masukin ini. Caranya gampang banget. Kita grup dulu dua-duanya, lalu kita taruh yang lingkaran ini berada di bawahnya, kita klik kanan, use as mask. Nah, terus kita bisa deh pindah-pindahin bagian mana yang mau kita fokuskan di dalam mask ini. Itu aja. Nah, sekarang kita akan membuat dia menjadi interaktif menggunakan prototype. Kita pindahkan tabnya dari desain ke prototype. Wah, berubah. Nah, opsinya berubah ya sekarang. Jadi apapun yang kita pilih akan ada lingkaran ini. Ini yang akan kita gunakan untuk menyambungkan frame-nya kita. Kita sambungkan ya tanda plus ini. Kita ingin dia menjadi membuat notes baru. Aku pindahin deh biar lebih rapi garisnya. Nah di sini kita bisa ubah opsinya. On tab, navigate to do. Terus animasinya kita push aja. Jadi dia bisa animasiin. Tuh, ada previewnya. Kita easingnya ease in and out biar cantik. Terus selain itu, aku juga pingin biar tombol kita klik tombol notes ini dia balik ke sini. Terus oh iya, bentar, sorry. Ini my to do's supaya dia ke my to do's. Terus journaling terbalik dong. My to do's dia ke sini, journaling dia ke sini. Nah, terus aku juga pingin biar kategoris ini ke sini. Terus misalnya all notes ini ke sini. Sepertinya itu saja. Oh ya, ini aku lupa. Nah, terus yang ini lagi satu. Nah, udah. Terus bagaimana dong kalau kita pingin ngelihatnya? Nah, kita tinggal klik tombol ini, tombol run ini, atau tombol yang di sini juga bisa. Aku akan klik tombol yang di sini. Maka dia akan loading untuk menampilkan mockup-nya kita. Nah, mockup-nya udah dilengkapi nih sama frame iPhone-nya. Jadi kita klik aja. Wow, sangat responsif bukan? Misalnya aku pingin klik membuat notes. Di sini sekali lagi aku bilang Figma nggak ada opsi untuk membuat input. Jadi anggap saja kita sudah selesai ngetik,
kita ingin lihat to-do-nya kita ingin lihat journalingnya kita ingin lihat kategorinya. Nah, udah jadi kan? Bagus lagi kelihatannya. Gampang banget kan membuat mockup pakai Figma. Nah, jangan lupa semua resource yang aku pakai aku akan taruh di deskripsi. Dan juga itu aja sih. Nama saya Igede Nengarama Adinugraha. Ini adalah tutorial untuk melengkapi tugas dari Course Introduction to Information and Communication Technology, Program Studi Informatika Universitas Ciputra.